Selamat datang di mata kuliah Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis. Hari ini kita akan membahas topik di sesi 7 yaitu konsep manajemen isu, siklus manajemen isu, dan model proses manajemen isu. Yuk kita mulai dengan yang pertama yaitu manajemen isu, konsep manajemen isu. Apa sih bedanya manajemen isu dengan manajemen krisis? Ada dua hal yang berbeda ya anak-anak di sini, yaitu manajemen isu lebih pada proaktif, sementara kalau manajemen krisis adalah proses reaktif. Oke, tadi kita sudah mendengar ada pendekatan proaktif dan reaktif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan proaktif ya. Pendekatan proaktif dibagi menjadi dua, yaitu outside in thinking dan linkage. Nah, tadi kita sudah lihat model-model dari linkage ya. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan agar kita dapat mengoptimalisasikan implementasi dari konsep linkage itu? Ya, jadi pertama Anda harus melakukan mengidentifikasi publik perusahaan atau bagaimana publik bisa mempengaruhi perusahaan. Jadi bagaimana stakeholder dari publik itu bisa mempengaruhi perusahaan. Yang berikutnya Anda harus mengidentifikasi saluran komunikasinya, kemudian membuat kebijakan terhadap isu-isu berdasarkan prioritasnya dan menjalankan program public relation. Nah, kalau kita bicara dengan linkage, pasti kaitannya dengan stakeholder. Nah, sekarang kita akan bahas stakeholder ya. Apa sih itu sebenarnya stakeholder? Stakeholder itu sebenarnya adalah sekelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Nah, apa saja yang bisa menjadi stakeholder? Kita lihat di sini. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai stakeholder ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu kelompok stakeholder yang disebut dengan publik ya. Nah, publik itu kalau Anda perhatikan terdiri menjadi 3 bagian, yaitu publik laten, publik sadar, dan publik aktif. Apa sih itu publik laten? Publik laten adalah publik kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya dia mengetahui sebuah informasi, tetapi dia hanya memandang isu sebagai sebuah informasi. Ya, nah berbeda dengan kelompok kedua yang disebut dengan kelompok sadar. Kelompok ini tahu tentang informasi tapi dia mulai menyadari ada hal yang baik dan buruk dari informasi tersebut dan dia akan mulai mempertanyakan. Dan ada kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga ini yang paling aktif. Mengapa? Karena dia sudah mempertimbangkan dan mulai mengambil sikap apa yang perlu dilakukan terhadap sebuah isu. Ketiga kelompok publik ini dapat diatasi dengan melakukan berbagai dialog. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi siklus hidup isu setelah kita mempelajari isu pada pelajaran sebelumnya. Banyak sekali pakar yang menjelaskan mengenai siklus hidup sebuah isu dan salah satunya adalah Hainsworth. Hainsworth menyatakan bahwa isu itu sebetulnya dapat diprediksi. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita memperhatikan tren-tren yang berkembang. Nah, setelah ini kita akan pelajari model siklus. Ada berbagai model siklus yang akan digunakan pada pertemuan kali ini dan salah satunya adalah model siklus Mann. Model siklus Mann dikembangkan oleh Hainsworth and Mann dan terdiri dari 4 tahap, yaitu sumber, mediasi, organisasi, dan resolusi. Kita lihat gambar berikut ini. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bahwa ada 4 tahap dalam munculnya isu menjadi krisis. Pada tahap awal, kita akan bisa lihat di dalam tabel berikut ini, kita akan lihat warna kuning dan warna orange. Warna kuning adalah di mana isu-isu potensi berkembang menjadi sebuah krisis apabila dia tidak dipelajari atau tidak dikelola dengan baik. Dan dia akan naik ritmenya menjadi perlu diperhatikan apabila dia satu termediasi oleh media massa atau terekspos oleh publik, dan warnanya bisa Anda lihat berubah menjadi warna oranye. Disinilah sebuah isu akan muncul ke permukaan dan perlu menjadi perhatian bagi para pengelola isu. Nah, bila isu tersebut tidak dipelajari lagi dan tidak ditangani dengan baik, angkanya akan naik menjadi lebih tinggi, yaitu ke warna pink. Anda bisa lihat ya di dalam tabel, dan akan bertambah naik lagi potensinya merusak reputasi organisasi bila dia berubah menjadi krisis dan menjadi hambatan formal dan mengakibatkan Anda perlu mempelajari dan perlu mengatasi. Nah, selanjutnya adalah model siklus isu dari Werners, Klewes, dan Lintemeyer. Anda dapat lihat pada gambar berikut ini. Satu model siklus isu yang lain dikemukakan oleh Werners, Klewes, dan Lintemeyer pada tahun 2000 yang membagi siklus isu dalam 4 fase, yaitu kemunculan, penyebaran, penguatan, dan penurunan. Pada fase pemunculan,
Isu dimunculkan dan didefinisikan mengkristalisasi ke dalam sebuah interpretasi spesifik dari realitas sosial. Versi dari peristiwa-peristiwa ini kemudian diangkat ke permukaan oleh individu atau kelompok pada fase diseminasi atau penyebaran. Media memainkan peran penting pada fase ini dengan menginvestigasi isu dan menerbitkan laporan atas isu yang menyebarkannya ke wilayah yang lebih luas melalui teknologi komunikasi dan informasi yang dimiliki. Kemudian pada fase penguatan, media massa mengulas isu dengan mendetailkan dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh lembaga berwenang mengenai isu tersebut. Isu akhirnya berkembang dan menjadi agenda masyarakat yang luas. Pada tahap erosi, ketertarikan publik menurun dan akhirnya tidak lagi menjadi agenda media dan agenda publik. Penurunan atau erosi juga bisa disebabkan oleh adanya aturan yang berhubungan dengan isu yang dimunculkan dan oleh karenanya dianggap telah selesai. Jika mencermati model siklus isu yang dikembangkan oleh Hainsworth dan Meng dan siklus isu dari Furness, Klewes, dan Lentemeyer, maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberikan kontribusi yang besar bagi berkembangannya isu. Isu menjadi besar karena media memberikan perhatian yang lebih besar. Patut dicermati bahwa dalam penulisan berita media, sesuatu yang unik baru dan membawa dampak pada masyarakat luas memiliki nilai berita yang tinggi untuk diberitakan. Selanjutnya kita akan belajar model proses manajemen isu. Setelah kita tadi mempelajari bagaimana isu itu berkembang menjadi sebuah krisis dan harus ditanangi dengan baik. Nah, apa itu model proses manajemen isu? Model proses manajemen isu ini dikembangkan oleh Chase, Barry Jones, dan Teresa Yenchi, yaitu cara mengidentifikasi, menganalisis, membuat skala prioritas, dan menentukan respon dan evaluasi atas konsekuensi dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dan tentu saja model proses ini adalah menggunakan pendekatan sistem, karena itu perlu sebuah tim manajemen isu untuk membantu merumuskan dan membuat program-program public relation yang tepat dalam melaksanakan semua proses manajemen isu. Kita lihat gambar berikut ini. Proses manajemen isu oleh Chase, John, and Crane dibagi atas tahap identifikasi isu, analisa isu, pilihan strategi perubahan isu, pemrograman aksi isu, dan evaluasi hasil. Identifikasi isu. Isu muncul biasanya didahului karena adanya tren, perubahan, atau peristiwa. Oleh karena itu, identifikasi isu menjadi langkah pertama dari proses manajemen isu yang dikembangkan oleh Chase, John, and Crane. Karena tidak ada satu perusahaan apapun yang bisa secara stimulan mengelola setiap isu, tim manajemen isu perlu mengembangkan prosedur dalam mengidentifikasi isu dan membuat skala prioritas. Pendekatan outset in thinking dan konsep linkage yang pernah kita bahas di awal bisa membantu tim manajemen isu dalam membuat skala prioritas isu yang bisa membawa konsekuensi pada perubahan. Nah, setelah Anda mempelajari dari depan tadi, mulai dari konsep, kemudian mulai dari siklus isu dan bagaimana proses komunikasi isu itu sendiri, maka Anda dapat menyimpulkan ya bahwa sebenarnya manajemen isu memiliki kontribusi yang luar biasa untuk institusi. Bukan hanya memberikan nilai tambah dan manfaat internal, tetapi juga memberikan nilai tambah dan manfaat untuk pihak-pihak eksternal. Apa saja nilai tambahnya? Kita lihat ya di sini. Jadi, mempelajari manajemen isu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk membangun reputasi dari sebuah institusi atau perusahaan atau organisasi di mana Anda bekerja. Dan proses manajemen isu ini sebenarnya merupakan sebuah proses manajemen yang formal. Mengapa? Karena dia melakukan tindakan-tindakan melakukan antisipasi terhadap krisis yang akan terjadi di sebuah organisasi. Baiklah, atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada mata kuliah berikutnya. Salam komunikasi.